Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi audio. Pertama, kita cari informasi tentang komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. A. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi device dalam bentuk suara. Sejarah komunikasi audio. Berkembangnya teknologi dari masa ke masa dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, terutama terhadap media audio. Perkembangan audio sudah dimulai sejak abad ke-18 sampai abad ke-19 dengan banyak penemu yang menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik dalam usaha untuk produksi musik. Pada tahun 1877, Thomas Edison memulai perkembangan teknologi perekaman dan pemutaran dengan tujuan agar dapat membuat suatu perangkat yang dapat merekam pesan atau mesin penjawab telepon. C. Perangkat komunikasi audio. Audio codec melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio, sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Jenis-jenis komunikasi audio. 1. Audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Contoh komunikasi audio streaming yaitu Spotify dan Joox. 2. Audio visual. Audio visual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audio visual digunakan untuk presentasi dan home theater. 3. Audio response. Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. 4. Audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett-Packard. Audio modem riser. Audio modem riser merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkuit modem audio. Jenis-jenis format komunikasi audio. 1. MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG. 2. IFF dan IFC. IFF dan IFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh pada platform Unix. 3. OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh Chips Orang Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. 5. AAC. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. 6. WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. 7. Real Audio. Real Audio merupakan sebuah codec audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Contoh komunikasi dalam dunia nyata.
misalnya seperti telepon, telepon, radio, tape recorder, masih banyak yang lainnya. Pertama, telepon merupakan alat yang menggunakan sinyal dan gelombang audio untuk diubah ke data audio dengan menggunakan dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. 2. Radio merupakan alat yang hanya bertindak sebagai penerima data dan tidak bisa menjadi pengirim data karena membutuhkan alat khusus. Tape recorder. Tape recorder merupakan salah satu alat perekam paling sederhana. G. Gambar teknis bagaimana alur kerja bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input ke output. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler antara lain sebagai berikut. 1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. 2. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. 3. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. 4. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat kemudian diteruskan ke penerima. 5. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Nah, seperti itu dulu presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.